Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan di atas kenikmatan, hidayah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayahnya di antara sekian hamba-hambanya yang Allah ciptakan. Allah pilih kita untuk memeluk agamanya. Kemudian kenikmatan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, banyak di antara saudara-saudara kita di luaran sana yang mana yang ia telah memeluk Islam akan tetapi jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat yang berikutnya adalah nikmat kesehatan, sehingga kita mampu untuk menghadiri majlis ilmu, untuk menghadiri kajian di subuh ini, yang sebelumnya kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu menunaikan salat subuh secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini, kita masuk pada bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah yang berkaitan dengan bab ini, annal musannifa rahimahullah lamma dzakara fil abwabis sabiqah التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. المصنف pengarang Kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau setelah membuat bab-bab sebelum bab ini, yaitu mulai bab apa itu tauhid, keutamaan-keutamaannya, kemudian wajibnya kita untuk takut terhadap lawannya, yaitu kesyirikan. Ya, beliau tidak mencukupkan dengan hal itu. Akan tetapi, kata Syekh Shalih Fauzan, hendaklah seseorang yang mengetahui tauhid, hendaklah seseorang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencukupkan diri hanya pada dirinya tauhid tersebut. Ya. Maksudnya apa? Bal yajibu alaihi an yad'uwa ila Allah. Dan wajib baginya untuk berdakwah kepada Allah. Mendakwahkan apa? Tauhid. Bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang lembut. Ya, wajib bagi kita. Dan dakwah di sini tidak harus di mimbar. Ya, dakwah kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kita mampunya share, ya kita share. Kita mampunya berdakwah dengan harta, kita dakwah dengan harta. Kita mampu untuk menasihati seseorang, kita nasihati. Kita mampu berceramah, kita ceramah. Kita enggak mampu itu semua, cukup kita share. Itu sudah termasuk berdakwah. Dan beliau rahimahullah membawakan dalil dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakan Muhammad, hadhihi sabili. Ya, ini hadhihi sabili.
Harusnya hadza sabili. Karena sabil adalah mudzakkar. Kenapa kau pakai hadhihi? Karena di sini ada badal yang mahdzuf. Ya, ada yang sebelumnya setelah hadhihi ini ada isim yang kalau kita belajar nahwu ada yang namanya badal yang mahdzuf, yang terhapus. Aslinya apa? Hadhihi da'watu sabili. Ini dakwah adalah jalanku. Kata Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan ini. Hadhihi da'watu sabili. Ini dakwah adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah. Ya, ala basiratin, di atas ilmu, di atas basirah, di atas ilmu dan keyakinan. Ana, aku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk mengatakan ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah. Maksudnya apa? Berdakwah kepada tauhid. Ya, ai ila tauhidillahi wal imani bihi wa bima ja'at bihi rusuluh mimma huwa madlulu hadhihi syahadah. Yaitu mendakwakan kepada tauhid. Ya, untuk mentauhidkan Allah dan beriman kepadanya. Dan beriman kepada apa yang datang kepada para rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Karena itu semua merupakan pendalilan dari syahadat. Kemudian Allah mengatakan, Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan ad'u ila Allah. Ya. Aku berdakwah kepada Allah, maksudnya ila tauhidillahi la ila hazzin min hududid dunya wala ila riasatin wala ila hizbiyatin. Maksudnya seseorang yang berdakwah kepada Allah yaitu ia berdakwah semata-mata hanya mengharap wajah Allah, mendakwahkan tauhid. Ya, bukan berdakwah untuk kepentingan atau sebagian kepentingan dari kepentingan dunia, wala ila riasatin, bukan pula berdakwah untuk politiknya, juga bukan berdakwah kepada Allah, itu adalah berdakwah kepada kelompoknya. Jadi kalau ada orang ya mengatakan bahwasanya ia berdakwah kepada Allah, ia mengajak kepada Allah, akan tetapi ya ia juga mengajak kepada dirinya. Ya, siapa yang enggak ngaji sama Ustadz Fulan berarti dia bukan salafi. Nah, ini juga enggak benar. Ya. Dan juga jangan difahami juga, ya, jangan difahami juga, ya, kita berarti kita tidak berarti kita boleh dong mengaji atau belajar ilmu agama kepada siapapun. Bukan seperti itu. Maksudnya apa? Tatkala kita mengetahui ya, ustadz tersebut atau orang tersebut berada di manhaj yang lurus, berada di manhaj salaf, di akidah yang benar, maka kita ambil ilmunya. Ya, bukan hanya mencukupkan dengan beberapa ustadz saja. Ada sebagian mengatakan saya nggak mau ngaji kecuali kepada 5 ustadz misalnya. Coba ustadz fulan, selainnya saya nggak mau. Ya, ini apa bedanya sama orang-orang hizbiyah? Ya, dia nggak sadar yang didakwahkan tauhid betul. Akan tetapi selain 5 ustadz ini misalnya, maka dia bukan dari golongan salafi. Nah, ini nggak benar. Ya, masa dibatasi dari Sabang sampai Merauke? Ya, itu ustadz cuma 5 saja. Nah, dan ini terjadi, ikhwah. Ya, ini terjadi. Ya. Makanya Ustadz, ya, guru kita Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, beliau ditanya, ya, setelah Anda ya wahai Ustadz, siapa yang harus saya ikuti? Apa kata beliau? Ini hulu pertanyaannya. Banyak ustadz-ustadz yang harus kita ikuti, kata beliau.
Ya, banyak. Nah. Baik. Kita lanjutkan. Ala basiratin, berdakwah harus ala basirah. Harus di atas basirah, ay ala ilmin bidzalika wa burhanin aqliyin wa syar'iyyin. Yaitu di atas ilmu, ya, dengan bukti yang nyata, baik didukung dengan bukti secara akal, dalil akli maupun dalil yang syar'i, dalil nakli dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak boleh seorang berdakwah tiba-tiba dia mendakwahkan, misalkan mendakwahkan tauhid, tapi dia tidak pernah belajar kitab tauhid, nggak pernah belajar tauhid misalnya, dan dia nggak pernah belajar bahasa Arab. Ya, dia diundang tiba-tiba, nggak ada ustadznya, daripada kosong manggil seseorang yang retorikanya bagus, silahkan cari di internet, kan ada banyak. Disampaikanlah, dan seperti ini tidak boleh. Ya, takutnya apa? Tatkala ia menyampaikan ilmu di sini, kemudian ada yang bertanya dan dia diustadkan, dia mau jawab nggak tahu, itu apa? Nggak mau dia. Akhirnya menjawab atau berfatwa tanpa ilmu. Allahu a'lam. Nah, wal basiratu, yang dimaksud dengan basirah, al ma'rifatu allati tumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Yang dimaksud basirah yaitu ya pengetahuan atau ilmu yang bisa membedakan secara jelas mana yang hak dan mana yang batil. Itu adalah basirah. Nah, wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikutiku. Ya, Allah mengatakan, qul, katakan Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah, ana wa man ittaba'ani, aku dan yang mengikutiku. Maksudnya amana bi wa saddaqani, yaitu orang yang beriman kepadaku dan membenarkan diriku. Pada pekan lalu kita sudah sampaikan bahwasanya ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita ya memenuhi 4 rukun ini atau 4 syarat ini. Yang pertama adalah tasdiquhu fima amar, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman apapun yang diucapkan Nabi, apabila sanadnya sahih kita mengimani walaupun tidak masuk akal. Ya. Kemudian yang kedua, ta'atuhu fima amar, mentaatinya terhadap apa yang diperintahkannya. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang atau benci. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidaklah kita bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Ya. Mengapa kok di sini kita mengatakan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus memang untuk mengajarkan kita bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Kalau seandainya semua orang diizinkan untuk membuat ibadah baru, buat apa Allah utus Nabi sallallahu alaihi wasallam? Buat apa? Kan gitu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengajarkan ilmu, untuk cara bagaimana ibadah yang benar, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pasti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan izin dari Allah. Ada risalah dari Allah kepada Nabi. Allah ingin mencintai seperti ini, Allah berkehendak seperti ini, kemudian disampaikan ke malaikat Jibril alaihissalam, kemudian disampaikan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendakwahkan kepada umatnya. Dan kalau kita beribadah dengan yang kita kehendaki sendiri tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menjamin ibadah tersebut diterima? Ya, seperti ibadah dengan mengucapkan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya
Kok yang mana itu di YouTube itu kayak gini-gini? Ya, atau ibadah sambil geleng-geleng gini, atau salawatan sambil joget-joget. Nah, siapa yang mengizinkan seperti itu? Kan nggak tahu, nggak ada. Kan itu. Bahkan Nabi sudah mewanti-wanti ya kepada kita, wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap perkara itu bid'ah yang baru dalam agama. Mengapa? Ya, mengapa Nabi SAW itu selalu mengulang-ulang ini dalam khutbahnya? Karena sangat berbahaya. Ya, karena sangat berbahaya, membahayakan agama seseorang. Bahkan dalam hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada keterangan dari kami, maka tertolak. Ya, dan Allah sendiri mengatakan dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian. Yaitu Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk apa? Untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Bukan yang paling banyak, yang paling baik. Fudail ibnu Iyad rahimahullah ditanya tentang ayat ini. Apa tafsiran ahsanu amala? Beliau menjawab, ai akhlasuhum wa aswabuhum. Maksudnya apa? Yang orang yang paling ikhlas ketika beribadah kepada Allah hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja, wa aswabuhum, dan yang sesuai dengan tuntunan Rasulnya. Dan ini konsekuensi ya ikhwah, konsekuensi syahadat. Dua kalimat syahadat konsekuensinya apa? Kan asyhadu an la ilaha illallah. Kata Syekh Shalih Utsaimin, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ini mewajibkan konsekuensinya apa? Tatkala seseorang beribadah wajib hanya untuk Allah semata. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini melazimkan konsekuensi siapa yang ingin beribadah kepada Allah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Kalimat wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, di sini ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Di mana wakofnya? Ya. Bisa dibaca ya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, diwasalkan, boleh. Bisa dibaca qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, berhenti di Allah di situ. Ya, akan tetapi dua-duanya benar. Nah, yahtamilu annahu adfu ala dhamiril marfu' fi ad'u, fayakunul mana ana ad'u ila Allah ala basiratin wa man ittaba'ani kadzalika yad'u ila Allah ala basirah. Maksudnya apa? Aku, ya, Nabi SAW, takdirnya aku berdakwah kepada Allah di atas petunjuk, di atas basirah. Begitu pula orang yang mengikutiku, ya, dia berdakwah juga di atas basirah. Ya. Adapun makna yang kedua, wa yahtamilu an yakuna atfan 'ala dhamiril munfasil ana. Ya, bisa jadi maksudnya disandarkan kepada dhamir ana. Fayakunul makna ana wa atba'i 'ala basirah. Maksudnya apa? Aku dan pengikutku di atas petunjuk, di atas basirah. Kalau yang sebelumnya tatkala berdakwah di atas petunjuk, kalau yang kedua bukan berdakwahnya yang di atas petunjuk, tapi apa? Tapi agamanya, apa yang ia ikuti di atas petunjuk. Ya, wa tahqiqu anna al-atfa yatadammanul ma'nayain. Fa atba'uhu hum ahlul basirah ad-da'una ila Allah. Ya, tahqiq, ya. Yang paling benar mana? Dua-duanya. Dua-duanya makna basirah, makna wa man ittaba'ani, dua-duanya bisa dipakai. Kenapa? Maksudnya apa? Yaitu aku
dan pengikutku di atas petunjuk. Dan orang yang berdakwah kepada Allah juga harus di atas petunjuk, di atas basirah. Nah, tapi kita bisa ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, anna da'wata ila syahadati an la ilaha illallah hiya tariqatu rasul wa atba'ih. Ya, bahwasanya berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, berdakwah kepada tauhid merupakan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya. Annahu yajibu 'ala ad-da'iyah an yakuna 'aliman bima yad'u ilaihi 'aliman bima yanha anhu. Dan wajib bagi seorang dai, bagi seorang yang berdakwah kepada Allah, dia harus berilmu dahulu terhadap apa yang didakwahkannya, dan ia juga berilmu dahulu terhadap apa yang dilarang oleh syariat. Ya. At-tanbihu 'ala al-ikhlas fi ad-da'wati bi an la yakuna lid-da'iyati maqsadun siwa wajhillahi la yaqsudu bidzalika tahsili malin aw riasatin aw madhin minan nasi aw da'watin ila hizbi aw madhhabin. Ya, peringatan keras agar selalu ikhlas bagi pejuang dakwah. Ya, bagi orang yang berdakwah kepada Allah, hendaklah dia tujuan utamanya ya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk mendapatkan harta, bukan untuk mendapatkan riasah kedudukan, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, bukan untuk berdakwah kepada kelompoknya atau madhabnya. Dan kita semua pejuang dakwah ya ikhwah. Kita semua pejuang dakwah. Ya. Nasihat dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, tatkala di daurah di Batu, antum semua harus penuhi media sosial untuk mendakwahkan sunnah ini. Ya. Antum mampunya mendakwahkan dengan lisan, dakwahkan dengan lisan. Mampu dengan tulisan, dakwah dengan tulisan. Ya. Mampu dengan hanya nge-share, share saja. Mampu dengan potong video, potong video, tapi dilihat dulu potongannya. Jangan menimbulkan sesuatu yang sara. Ya. Dan ini semua akan menjadi pahala jariah untuk kita. Allah mengatakan dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami akan tulis apa yang telah mereka lakukan dan bekas-bekasnya. Makanya kita tatkala kita hidup di dunia ini, hendaklah kita memiliki tabungan amal yang menjadikan nyawa kita itu hidup 2 kali. Maksudnya apa? Hendaklah kita itu memiliki kira-kira asar, bekas. Ya, kita memiliki bekas. Entah bekas tersebut ya berupa ceramah atau berupa share-sharean atau berupa amal jariah. Intinya apa? Kita harus memiliki bekas. Mengapa? Tatkala kita mati, maka kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluh illa min 3. Ya, yang salah satunya adalah illa min ilmin yuntafa'u bihi. Apabila manusia itu mati, maka terputus semua amalnya kecuali dari 3. Salah satunya apa? Dari ilmu yang dimanfaatkan. Tatkala antum tatkala antum hidup kita ya di dunia, misalkan antum punya profesi apa? Misal antum memiliki profesi bengkel. Ya, bengkel. Antum ajari orang yang memang dia itu membutuhkan untuk diajari. Sehingga tatkala orang tersebut antum ajari, kemudian ia gunakan ilmu dari antum untuk mencari nafkah, untuk menafkahi keluarganya. Bukankah ini juga termasuk pahala jariah? Jadi pahala jariah bukan hanya dalam masalah agama. Dalam masalah dunia pun jika itu bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin juga bisa menjadi pahala jariah. Ya, makanya Nabi SAW ditanya dalam hadis
Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilallah?" Wahai manusia, wahai Rasulullah, manusia yang modelnya kayak apa sih? Manusia yang seperti apa yang paling dicintai Allah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahabbun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya. Makanya itu harus punya bekas. Ya, kita harus punya bekas di dunia ini agar tatkala kita mati nantinya, ya, pahala tersebut atau bekas tersebut menjadi pahala jariah sampai kita mati. Dan pahala jariah ini Islam Allah mengaturnya, ya, akan mendapatkan pahala jariah seperti MLM. Tatkala antum mengajarkan fulan, ya, antum dapat pahala fulan. Ya, ad-dalu ala khairin mithlu ajri falahu ajrun mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukannya. Wala yanqusu min ajrihi syai'a, dan tidak mengurangi pahala yang melakukan tersebut sedikit pun. Ya, antum melakukan ibadah, antum mengajarkan ilmu kepada seseorang dan ilmu tersebut bermanfaat, maka antum dapat pahala. Kemudian orang tersebut mengajarkan kepada yang lainnya, antum dapat pahala yang lainnya. Yang lainnya ini 4 orang misalnya, ini mengajarkan kepada orang yang lain, antum banyak pahalanya. Ya, makanya orang yang paling banyak pahalanya adalah Nabi SAW. Karena apa? Setiap orang sholat itu Nabi dapat pahala. Setiap orang baca Quran Nabi dapat pahala. Ya, karena apa? Nabi yang menunjukkan semuanya. Di antara para wanita, kata para ulama, Khadijah dan para sahabiat yang paling banyak pahalanya. Mengapa tatkala Khadijah masuk Islam? Ini menjadi contoh bahwasanya bagi para wanita untuk masuk Islam. Tatkala banyaknya wanita yang masuk Islam, Khadijah dapat pahala radhiyallahu taala anha. Mengapa dapat pahala? Karena contoh wanita pertama kali yang masuk Islam siapa? Khadijah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajrun, ya, mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan di dalam Islam suatu sunnah yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang melakukannya. Baik, kita lanjutkan. Annal basirata faridatun li'anna ittiba'ahu wajibun wa la yatahaqqaqu ittiba'ahu illa bil basirati wa hiya ilmul wal yakin. Sesungguhnya basirah, pemahaman yang benar itu benar, wajib. Karena mengikuti Nabi SAW hukumnya wajib dan tidak akan terrealisasi mengikuti Nabi SAW kecuali dengan al-basirah. Maksudnya apa? Dengan ilmu dan keyakinan. Ya, dengan ilmu dan keyakinan. Wal faedah yang berikutnya, husnul tauhid li'annahu tanzihun lillah. Ya, bagusnya tauhid, menunjukkan ayat tersebut indahnya tauhid karena merupakan pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qabhu syirki li'annahu musabbatun lillahi taala. Ya, dan buruknya kesyirikan karena itu mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terakhir, wujubu ibti'atil muslimi 'anil musyrikin la yasiru minhum fi syai'in fala yakfi annahu la yusyrik. Wajibnya menjauh, ya, seorang muslim wajib menjauh dari orang-orang yang musyrik karena tidak cukup, ya, seseorang itu hanya tidak melakukan kesyirikan tapi harus berlepas diri dari orang-orang yang melakukannya, dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukannya. Jadi antum harus berlepas diri dari mereka, ya, kecuali antum mendekat untuk berdakwah. Kalau antum misalkan ada acara-acara antum ikut-ikutan, ya, apa bedanya antum sama mereka? Dan ada acara misalkan malam tahun baru, antum ikut-ikutan, walaupun aku enggak membakar kembang api tapi menikmati. Ya, ada kembang dadar, bagus anaknya dilihat, kan tidak boleh. Allah mengatakan mensifati orang-orang atau ibadur rahman, mensifati hamba-hamba Allah ar-Rahman. Ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan yang dalam salah satu ayat tersebut, walladzina la yashaduna az-zur
wa idza marru bil lagwi marru kirama. Itu ciri ibadur rahman, ciri hamba Allah salah satunya apa? Alladzina la yasaduna az-zur, yaitu orang-orang yang tidak mempersaksikan az-zur. Az-zur kata para sahabat maknanya a'yadul kuffar, itu hari rayanya orang-orang kafir. Maksudnya apa? Ciri ibadur rahman, ciri hamba-hambanya Allah adalah yaitu orang-orang yang tidak menyaksikan hari raya orang-orang kafir. Ya, jadi jangan kita nggak melakukan tapi anak-anaknya disuruh lihat tuh ada kembang api, ada kembang api, tidak boleh. Usahakan apa? Sudah tutup pintunya pada malam itu, atau ajak kemana di mana di situ tidak ada kembang api, atau ajak ajak ke suatu tempat ya di mana di situ banyak tidak ada orang-orang ya, yang merayakannya, atau tutup pintunya untuk anak nangis, biarkan. Nah, kita masuk ke dalil berikutnya. Bismillah. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ya, maka Nabi memberi wejangan padanya. Ini Masya Allah ya, tatkala kita mengutus ya seseorang untuk berdakwah, maka seorang guru ya harus memberi wejangan, harus memberitahu kancahnya, memberitahu tempat yang akan menjadi medan dakwah itu seperti apa. Karena beda adat, beda kultur ya, bisa jadi nanti ucapan kita yang maksudnya benar dianggap salah. Ya gara-gara apa namanya beda kultur. Sebagaimana kalau kita lihat beberapa asatidzah kita berceramah dengan bahasa Jawa di Surabaya, itu ceramahnya pakai bahasa Jawa Surabayaan kayak gitu, Pak. Ya, bahasa apa? Surabayaan. Itu kalau di sana biasa. Ya. Tapi kalau bahasa itu antum dakwah di Jogja pakai bahasa Surabayaan, ustadznya kok gak sopan blas. Ya kan, bahasa Surabaya tahu sendiri antum, kayak gitu. Tapi bukan bahasa yang kasarnya yang kayak anak-anak muda ini, bukan. Tapi bahasa apa namanya, ngoko ya, bahasa kasarnya. Tapi kalau antum ke Jogja atau ke Solo dakwah di sana pakai bahasa itu, habis antum, gak masuk blas. Ya, gitu. Beda adat, beda kultur. Nah, Nabi memberi wejangan kepada Mu'adz bin Jabal, dan sahabat yang diutus ke Yaman di zaman Nabi SAW bukan hanya Mu'adz, itu ada dua, itu Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikan yang pertama kali kau dakwahkan yaitu syahadat la ilaha illallah. Mengapa? Karena orang Yahudi, orang Nasrani mengakui Allah itu Tuhan, Allah itu Rabb. Akan tetapi orang Yahudi mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak, yaitu Uzair. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Ya, orang Yahudi mengatakan, laknatullah alaih, orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair itu anak Allah. Adapun orang Nasrani, wa qalatin nasara al-masih ibnullah, Nabi Isa adalah anak Allah. Nah, ini perkataan yang mungkar. Sama seperti orang mengucapkan selamat Natal, ini tidak boleh. Ya. Natal itu kalau kita lihat, artinya itu apa sih? Hari kelahiran. Kelahiran siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa. Ya. Apakah yang diperingati itu lahirnya Nabi Isa sebagai Nabi atau lahirnya Nabi Isa sebagai Tuhan? Yang diperingati apa? Lahirnya Nabi Isa sebagai Tuhan. Berarti tatkala kita mengucapkan selamat Natal itu,
ya kepada orang non muslim atau orang Nasrani, itu sama kita mengatakan selamat, Tuhan Anda telah lahir. Allah mengatakan dalam surat Maryam, ya, wa qalu ittakhadallahu walada, mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah mendatangkan perkataan yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ya, hampir langit pecah, bumi hancur, dan gunung-gunung meledak. Gara-gara apa? Mereka mengatakan Ar-Rahman punya anak. Jadi jangan salahkan kalau seandainya banyak bencana di bulan Desember. Ini bukan kodak-kadek kado, tapi jangan salahkan kalau seandainya Allah mengirimkan banyak bencana di bulan Desember. Ya. Karena apa? Di bulan ini ada kemungkaran yang mana Allah mengatakan langit hampir pecah gara-gara ucapan tersebut. Bumi hampir hancur, gunung-gunung hampir meledak semua. Jangan disalahkan, ya. Karena memang ucapan-ucapan itu. Dan ada yang membolehkan mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal. Kan mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa sendiri kan mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan atas diriku, Nabi Isa mengatakan, dan keselamatan atas diriku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku dibangkitkan. Ya, berarti kita boleh mengucapkan selamat kepada orang Nasrani, selamat Natal. Allah sendiri mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa. Betul, Allah yang mengucapkan, yang mengkisahkan kisah tersebut, akan tetapi konteksnya beda. Allah mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu lahir sebagai Nabi, seorang Nabi, bukan lahir sebagai Tuhan. Sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa lahir sebagai Tuhan. Ini bedanya. Begitu, paham ya? Kita lanjutkan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari juga, ila an yuwahhidullah, yaitu dan hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan wahai Mu'ad, agar mereka itu mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yawmin wa lailah. Jika mereka itu mentaatimu, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah itu mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik, apabila mereka mentaatimu, ya, sudah mau bertauhid, mau bersyahadat, kemudian mau salat, ajarkan bahwasanya fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Ajarkan bahwasanya Allah itu mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin. Fa inhum ata'uka lidzalik, apabila mereka mentaatimu, ya, fa iyyaka wa qaraima amwalihim, maka hati-hatilah wahai Mu'ad, jangan kau ambil, ya, dari harta terbaik mereka. Maksudnya apa? Tatkala zakat itu misalkan seseorang punya binatang ternak atau punya pertanian, maka zakat yang akan dizakatkan adalah binatang yang pertengahan, bukan binatang yang menjadi terah yang akan dijadikan pejantan atau indukan, atau binatang yang dianggap istimewa oleh pemiliknya, atau binatang yang paling buruk, bukan. Akan tetapi pertengahan, binatang yang enggak paling mewah juga enggak buruk, ya, yang tengah-tengah. Makanya Nabi mewasiatkan fa iyyaka wa qaraima amwalihim, hati-hati kau Mu'ad, jangan kau ambil, ya, harta terbaik mereka. Zakat itu pertengahan, jangan kau ambil harta yang terbaiknya. Wattaqi da'watal mazlum, dan hati-hatilah engkau wahai Mu'ad terhadap doanya orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, sesungguhnya tidak ada penghalang antara diri orang yang zalim dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tatkala orang yang zalim itu berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Makanya tatkala Nabi SAW berdakwah di Taif, diapakan beliau? Dilempari dengan batu, dengan kotoran unta. Ya, sampai luka beliau. Sampai malaikat penjaga gunung itu menawarkan, ya kurang lebih maknanya seperti ini, wahai Muhammad, perintahkan kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah perintahkan aku mengangkat gunung ini. Ya, akan kujatuhkan kepada mereka. Saking marahnya malaikat tersebut melihat Nabi, seorang Nabi utusan Allah yang sangat lembut, dakwanya dengan hikmah, tapi dilempari batu, dilempari kotoran. Tapi Nabi berdoa kepada Allah agar dimunculkan, ya, akan dimunculkan orang-orang yang akan menolong agama itu dari kalangan orang-orang Taif. Yaitu muncullah Bani Tamim. Orang-orang Bani Tamim At-Tamimi itu berasal dari Taif. Ya, sampai sekarang masih ada. Ya, di antara pengarang kitab, ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Ya, akan muncul orang-orang yang berdakwah di jalan Allah dari Bani Tamim di antaranya. Nah, bismillah. Apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini, hadis ini adalah yang pertama, masyru'iyatu irsali du'ati ila Allah. Disyariatkan untuk mengutus dai kepada Allah. Ya, disyariatkan untuk mengutus seorang dai. Maka kalau antum lihat ya di Saudi itu di pelosok-pelosok itu ada dai-nya masing-masing yang memang diutus oleh pemerintah untuk mendakwahkan dakwah sunnah. Dan bahkan di antara proyek dari muhsinin, ya, baik di Saudi atau di luar sana, itu membiayai atau mengkafil ustadz-ustadz yang ada di pedalaman. Ya, misal ada anak punya dulu teman kakak kelas saya, itu dia menjadi dai di Kalimantan, di pedalaman. Jadi kalau mau ke kota itu harus naik perahu dulu. Naik perahu lama, kemudian baru nyampe di dermaga, baru dia bisa mau ke kota, mau belanja. Sampai seperti itu. Ada teman saya orang Madura, ya, dia diutus di Nusa Kambangan. Ya, untuk dai di penjara tuh ada. Ya, diutus untuk dai di Nusa Kambangan. Jadi setiap hari dia berkumpul dengan para napi. Ya, kalau misalkan mau belanja, dia naik kapal dulu, diantar. Ya, ada seperti itu. Ya. Nah, dan ini orang-orang yang memang tawadhu, gajinya nggak besar gajinya. Akan tetapi mereka menginginkan benar-benar dakwah di pedesaan itu, masya Allah. Ya, bahkan Nabi mengatakan, la an yahdiyaka rajulan wahidan ya khairun laka min khumrin na'am. Kalau seandainya kau bisa menunjukkan satu orang saja ya ke jalan Allah, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah. Onta merah adalah onta yang paling, ya, atau kendaraan yang paling diminati dari kalangan orang-orang terdahulu. Kalau mungkin sekarang mobil, ya, entah mobil yang seperti Alphard atau yang lainnya, engkau menunjukkan satu orang kepada jalannya Allah, itu sama seperti engkau mendapatkan satu mobil yang paling mewah. Seperti itu maksudnya. Nah, ya, disyariatkan kita mengutus para dai untuk mendakwahkan agama ini. Kita lanjutkan. Anna syahadata an la ilaha illallah awwalu wajibin wa hiya awwalu ma yud'a ilaihi nas. Ya, bahwasanya syahadat la ilaha illallah, yaitu tauhid, adalah perkara yang pertama kali diwajibkan atas semua hamba. Ya, dan perkara yang pertama kali diwajibkan untuk didakwahkan. Ya.
Wa anna makna syahadati an la ilaha illallah tauhidullah bil ibadah wa tarki ibadati ma siwa. Makna dari syahadat la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dengan beribadah kepadanya dan meninggalkan ibadah dari selainnya. Ya, kalau kita lihat kata la ilaha illallah terkandung dua rukun. Ya, terkandung dua rukun. La ilaha, yaitu la ilaha, tidak ada sesembahan. La di sini adalah la nafiyah lil jins. Kalau kita belajar nahwu ada la nafiyah, ada la nahiyah. La nafiyah lil jins yaitu kata larangan atau la tidak, artinya yang menafikan, yang meniadakan seluruhnya. Itu la nafiyah lil jins. Ya, la ilaha maksudnya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembahi. Ya, kita lihat tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Kemudian kita tetapkan illallah, kecuali Allah saja. Ya, jadi ada dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, yang kedua adalah al-itsbat. An-nafyu meniadakan seluruh sesembahan, kemudian menetapkan bahwasanya sesembahan satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara bentuk persembahan adalah dengan berdoa, dengan bertawakal. Ya, kita bertawakal kepada manusia, kita bertawakal kepada jimat. Ini tidak boleh. Nah, kita lanjutkan. Annahu la yahkum bil Islam al-kafir illa bin nutqi bi syahadatain. Maka kita tidak boleh menghukumi seseorang dengan Islam, ya, bagi orang yang kafir kecuali ia setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Anna mukhatabal alim laysat ka mukhatabil jahil. Ya, seseorang berbicara kepada orang yang berilmu itu berbeda dengan berbicara kepada orang yang jahil. Ya, orang ahlul kitab banyak mengetahui, banyak yang berilmu tentang Allah. Ya, maka dakwahkan tauhid dulu wahai Mu'ad. Nah, tapi juga bukan berarti ustadz itu atau penceramah itu selalu mendakwahkan atau pertama yang didakwahkan adalah tauhid, bukan berarti seperti itu. Ya, mengapa? Maka berdakwah sesuai dengan porsinya. Tatkala di suatu masjid sudah ada yang mengajarkan tauhid, sudah ada yang mengajarkan akidah, belum ada yang mengajarkan fikih, maka ustadz yang bisa mengajar fikih ajarkan fikih. Belum ada yang mengajarkan kitab adab, misalkan adabul mufrad atau adab-adab yang lain, maka ajarkan adab. Karena dakwah ini saling bahu membahu, seperti puzzle, ya, saling melengkapi. Sama seperti di sekolah. Antum, kalau semua orang harus mengajarkan tauhid, siapa yang mengajarkan fikih muamalah? Siapa yang mengajarkan fikih ibadah? Tauhidnya benar, cara ibadahnya salah. Tauhidnya benar, ibadahnya benar, tapi nggak ada yang mengajarkan muamalah, bermuamalah dengan riba. Ini kan nggak benar juga. Maka dakwah itu saling bahu membahu. Ya, alhamdulillah di sini ada kajian tauhid, ada kajian akidah. Kita belum ada i'tiqad ya, Ustaz Faris. Nah, kemudian ada kajian adab, Ustaz Ayub. Kemudian ada kajian tafsir, ya, Ustaz siapa? Muhammad. Fikih ada. Kajian fikih belum. Ya, yang penting ini fikih ikhwah. Ya, bagaimana cara sholat yang benar? Ana lihat sering sekali ana lihat orang baca tata cara sholat itu sebagaimana dia membaca di kitabnya Syekh Albani. Ya, kana yad'u yadayhi ala sadrih. Nabi SAW tatkala sedekap meletakkan tangannya di atas dadanya. Diterjemahkan kan gitu kan? Tapi akhirnya sholatnya di atas dada. Ini kan dada, berarti atasnya sini. Sholat gini. Gini sholatnya, Pak. Ya? Ada? Ada. Benar seperti ini? Tidak. Ala sadri itu dada itu mana? Ini. Maksudnya di atas dada itu begini, di sini. Nah, ada para ulama mengatakan hadis ini lemah, sebagian mengatakan hadisnya lemah. Ya. Sebagian mengatakan hadisnya lemah. Maksud dari sodr itu ada dua. Sodr itu artinya sodr itu ada tiga. Sodrun dalam bahasa Arab artinya apa? Tiga. Sodrun yang pertama adalah artinya hati. Ya, alladzi yuwaswisu fi
sudurin nas, yaitu yang memberikan was-was pada dada-dada manusia. Maksudnya sadr di sini atau maksudnya hati. Ya. Kemudian sadr yang kedua maknanya adalah muqabilul baton, yaitu lawan dari perut. Maksudnya apa? Dada. Dada yang asli ini sadr, dada. Sadr yang ketiga maknanya adalah depan, muqabilul dhahr. Ya, sadr artinya depan. Ya, maksudnya tatkala kita sedekap itu di depan. Allah, di sini di dada sini, atau mungkin misalkan antum lihat para aimatul haram, ya, sedekapnya di mana? Di bawah pusarnya, ya. Tapi itu berdasarkan riwayat yang mauquf yang paling sahih. Tapi riwayatnya enggak sampai ke Nabi, tapi dari para sahabat. Tapi sanadnya sahih. Jangan dikira oh imamnya ini enggak sunnah ini. Ya enggak. Justru itu sunnah. Nah, maka ini pentingnya kita mengetahui khilaf, ikhwah. Ya, mengetahui khilaf. Tapi juga kalau kita belajar sendiri ya nggak benar. Ya Allah, Akbar, di atas dada, ustadznya pakai terjemahan misalnya, atau dia belajar pakai terjemahan di atas dada, atas itu kan sini. Ini dada, atas sini. Nah, jadi kayak berat sekali sholatnya. Antum taraweh di sini, sholat kayak gini, taraweh 1 jam. Ini antum luruskan ini sakit ini. Ya, karena terlalu nekok gini, Pak. Gimana? Santai di sini. Ini dada. Antum tanya mana dada anak kecil? Mana dada itu? Ini. Bukan sini. Nah, itu pentingnya kita belajar ya fikih. Itu dalam masalah salat saja. Kemudian dalam masalah misalkan takbiratul ihram, ya. Dan paling sering kesalahan tatkala salat di antaranya adalah tatkala takbir intiqal. Orang itu ketika takbir intiqal itu bergerak dulu kemudian bertakbir. Misal ruku, dia ruku, setelah rukunya sempurna begini baru dia mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian dia sudah begini Sami Allahu liman hamidah. Kan begitu? Ini salah. Takbir intiqal diucapkan tatkala berpindah. Jadi tatkala Allahu Akbar begini, pas pindah Sami Allahu liman hamidah. Tapi bagi makmum ketika umum Sami Allahu liman hamidah, makmum langsung berdiri. Setelah berdiri, Rabbana walakal hamdu. Kemudian Allahu Akbar. Begitu. Bukan setelah sujud Allahu Akbar. Ini enggak benar. Karena takbir intiqal takbir perpindahan. Nah, ini banyak kesalahan. Ditanya loh, kenapa kok begitu? Jawabannya simpel. Kata dia, agar makmumnya tidak mendahului imam. Itu urusannya makmum, bukan urusan imam. Yang penting kita salatnya betul. Begitu ikhwah. Nah, ini pentingnya kita mempelajari fikih agar ibadah kita tidak salah. Baik. Kita lanjutkan. Nah. At-tanbihu ala annahu yanbaghi lil insani khususan ad-da'iyah an yakuna ala basiratin min dinihi. Ya, peringatan hendaklah bagi seseorang khususnya para dai, hendaklah dia tatkala berdakwah ia harus di atas basirah terhadap agamanya. Dia harus punya ilmu dan keyakinan liyatakhallasu min syubhatil musyabbihin wa dzalika bi talabil ilm. Ya, untuk agar selamat dari syubhatnya orang-orang tukang syubhat. Ya, dengan apa caranya? Dengan menuntut ilmu. Ya, dan salat merupakan perkara yang paling utama setelah syahadatain. Kemudian berikutnya zakat, ya, dan juga diperbolehkan bagi seseorang untuk mencukupkan membayar zakat hanya kepada orang fakir dan miskin saja. Karena ada asnafuz zakat itu ada 8, maka tatkala Anda membayar zakat hanya kepada orang fakir dan miskin saja itu cukup. Nah, ya, at-tahdziru minadz zulm. Ya, peringatan keras terhadap perbuatan zalim. Wa anna da'watal mazlum mustajabatun walau kana 'asiyan. Sesungguhnya dakwahnya atau doanya orang yang terzalimi itu mustajabah, dikabulkan walaupun dia pelaku maksiat. Makanya antum jangan sekali-kali berbuat zalim walaupun kepada pelaku maksiat. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Walahuma, dan dari keduanya Bukhari dan Muslim, an Sahlin
an Sahal bin Sa'id, dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hari Khaybar. Ya, perang Khaybar itu lama perangnya, beberapa hari atau beberapa bulan, tapi enggak menang-menang. Ya, kemudian Nabi mengatakan bahwasanya besok pasti menang. Besok insyaallah Allah menangkan kita. Nabi mengatakan, la'atiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Aku besok akan memberikan bendera, ya, komando. Ar-raya itu bendera komando, panji. Ya, kalau seandainya bendera itu jatuh, maka dianggap pasukannya itu nanti akan jatuh pula. Oleh karenanya Ja'far bin Abi Thalib, tatkala beliau memegang bendera komando, dengan tangan kanannya dipotong tangannya, diganti dengan tangan kirinya. Ya, dipotong lagi, diganti dengan mulutnya dicakot, agar bendera ini tidak jatuh. Ya, para sahabat sampai seperti itu. Bukan ini gila hormat pada bendera, bukan. Tapi ini adalah panjinya. Ya, sampai sekarang pun seperti itu. Ya, sampai sekarang seperti itu. Ya. Ada sebagian mengatakan bahwasanya hormat bendera itu adalah syirik. Tidak, ikhwah. Tidak syirik hormat bendera. Ya, jika kita niatnya hormat tersebut adalah ya hanya hormat saja sebagai ya simbol negara kita, bukan mengagungkan, bukan dalam rangka ibadah, itu tidak menjadi kesyirikan. Ya, bahkan sampai sekarang, ya, jadi bendera ini merah putih ini harus bukan kita muliakan di atas seperti dewakan, tidak. Maksudnya apa? Kita harus muliakan, tidak ditaruh di bawah, tidak diinjak-injak. Ya, sama, karena ini adalah lambang negara kita. Dan dari zaman dulu sampai sekarang pasti seperti itu. Tatkala seseorang perang menduduki daerah tertentu, dipasanglah bendera ini kekuasaan. Kan seperti itu. Sampai sekarang. Ya. Nah, Nabi mengatakan, besok akan aku berikan bendera komando ar-rayah kepada seseorang yang dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun mencintainya, dan Allah dan Rasulnya pun juga mencintainya. Yaftahullahu ala yadayhi, yang mana Allah itu akan memenangkan di atas kepemimpinannya. Ya, yang memegang panji atau bendera komando tersebut. Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyum yu'taha. Ya, maka tatkala malam, para sahabat memperbincangkan, siapa ya besok ya, kira-kira siapa ya, ya, kira-kira siapa. Bahkan Umar tuh nggak mau mencari kedudukan. Tapi pada kali ini Umar tuh berkeinginan untuk mendapatkan ya bendera tersebut, bukan karena ingin menjadi panglima perang, bukan. Tapi gara-gara lafaz ini loh, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun cinta. Ini yang diinginkan Umar. Ya, aku tuh ingin tatkala dia memegang bendera, berarti Allah dan Rasulnya cinta padaku. Ya, apa yang kita harapkan selain cinta dari Allah dan Rasulnya? Nah, sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbahu, tatkala pagi harinya, ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yarju an yu'taha. Tatkala pagi-pagi, para sahabat ghadaw itu bersegera berangkat menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pasukannya sudah di besok akan aku beri semangat semua. Ya, semuanya semangat untuk mendapatkan itu, langsung bareng-bareng datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua para sahabat menginginkan untuk mendapatkan panji tersebut. Faqal, tiba-tiba Nabi mengatakan, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali? Faqila, dikatakan, "Huwa yashtaki ainai." Dia sakit mata ya Rasulullah, enggak bisa melihat. Ya, fa arsalu ilaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang untuk memanggil Ali. Fa utiya bi, kemudian Ali datang. Fa basaqa fi ainaihi wa ja'alahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi matanya
dan mendoakannya. Fabaru'a ka'allam yakun bihi waja. Maka seketika itu ya Ali sembuh dan seolah-olah tidak ada bekas dari rasa sakit mata tersebut. Ini khusus bagi Nabi. Ya, jangan antum ikut-ikutan. Ya, ada orang sakit antum idoni. Samplo antum. Nah, ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikisahkan tatkala seorang sahabat, saya lupa nama sahabat siapa. Tatkala suatu perang itu Nabi kelaparan. Kemudian si sahabat tersebut memerintahkan pada istrinya, ya, dia menyembelih kambing kecil. Misal bahasa kita, "Dek, masak kambing ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, dan beberapa rekannya. Ya, sahabat tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ini istri saya sudah masak sekian, ya, tapi panggil beberapa orang saja. Jangan banyak-banyak karena enggak cukup." Kemudian Nabi SAW mengatakan, memanggil, wahai semuanya, datang ke rumah sahabat fulan. Dia mengundang kita untuk makan-makan. Kata sahabat ini, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Gimana? Ya, cukup untuk beberapa orang. Tapi Nabi mengatakan semua sahabat. Ya. Tapi ini keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekitar tapi apa? Dengan satu nampan, satu panci misalnya, itu bisa mencukupi semua sahabat. Ya, keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan kita. Ya. Nah, ini belajar dari hadis ini, enggak ada gurunya. Wah, ini Nabi mengidoni, ya, meludahi matanya orang yang sakit. Coba obat sakit mata dengan itu. Ya, subhanallah. Ya, beda. Nah, itunya Nabi itu mengandung berkah. Liur antum mengandung bakteri. Ya, liurnya Nabi mengandung berkah, liur antum mengandung bakteri. Ya, mungkin campur dengan virus. Nah, beda. Ini kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa'atahu ar-rayah. Setelah Ali sembuh, maka Nabi memberikan ar-rayah. Apa itu rayah tadi? Bendera komando. Ya. Waqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unfudh ala rislika hatta tanzila bisahatihim summa da'uhum ilal Islam." Melangkahlah engkau dengan tenang wahai Ali ke depan hingga engkau sampai ke pelataran perang mereka. Summa da'uhum ilal Islam, kemudian dakwahkan kepada mereka, ajak mereka untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Ya, kemudian sampaikan kepada mereka akan hak-hak Allah dalam Islam tersebut. Ya, fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh demi Allah, ya, tatkala Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui sebabmu, maka itu lebih baik bagimu untuk mendapatkan onta-onta merah. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, ini kalau diibaratkan, kalau zaman dulu kendaraan terbaik adalah onta merah. Onta merah itu onta yang warnanya putih, khumrinah. Ya, onta yang warnanya putih itu onta merah. Ya, seperti kita, sapi warna coklat, sapi warnanya abang. Sing abang itu loh. Padahal warnanya apa? Coklat. Ya, seperti itu. Nah, apa faedah dari ayat ini? Sebelumnya kita baca, ya, summa da'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah mereka untuk beragama Islam. Sekarang saya tanya, apa itu pengertian dari Islam? Ya, kita beragama Islam. Ya, Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu bihi bit-ta'ah. Ya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Maksudnya berserah diri apa? Kita pasrah. Allah buat aturan A, ya sudah kita ikuti. Allah punya aturan B, ya kita ikuti. Ya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan kita tunduk kepada beliau, kepada Allah dengan ketaatan kepadanya.
Ya, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pengikutnya. Ya, ini makna dari Islam. Ya, Islam itu bukan Islam itu apa artinya? Islam, Isa. Terus apa lagi? Isa subuh, Islam luhur, asar, maghrib. Ya, itu yo kodak-kadik gaduk namanya. Ya. Nah, cocok logi. Nah, munasabatul hadis lil bab. Kecocokan hadis ini dengan bab, ay anna fi masyru'iyatu da'wati ila al-Islam alladhi huwa ma'na syahadati an la ilaha illallah wa bayana fadli da'wati fi ila dzalik. Ya, bahwa disyariatkan untuk berdakwah, mengajak seseorang untuk beragama Islam, yang mana Islam tersebut merupakan syahadat la ilaha illallah, ya, dan penjelasan tentang keutamaan dakwah, ya, kepada Islam. Apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Fadilatun zahiratun li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keutamaan yang jelas bagi sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, ada dua kelompok yang ekstrim terhadap Ali. Kelompok yang pertama, kelompok yang menuhankan Ali, yaitu kelompok orang-orang Syiah. Yang menuhankan Ali, bahkan Ali dianggap sebagai Tuhan. Atau Ali dianggap sebagai Nabi. Bahkan Ali bin Abi Thalib dikatakan bahwasanya Jibril itu waktu Nabi kan waktu hijrah, waktu Nabi itu dikejar-kejar, itu Jibril mau menurunkan wahyu di dalam kamar itu, kan Ali disuruh tidur di kamarnya Nabi. Nabi berangkat, ya kan? Itu Jibril salah. Sebenarnya mau menurunkan ke Ali, tapi keliru Jibril. Ya, alaihissalam keliru, malah keliru ke Nabi Muhammad SAW. Itu anggapan orang Syiah seperti itu. Ya, jadi apa? Orang yang ekstrim pertama adalah orang-orang Syiah, itu menuhankan Ali. Kemudian orang yang ekstrim yang kedua, orang-orang Khawarij, orang yang mengatakan Ali keluar dari Islam. Ya, yang pembunuh Ali siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam. Dia orang Khawarij. Dia tatkala dia itu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan sebagian para sahabat yang lain. Sama seperti Syiah. Abdurrahman bin Muljam tatkala dia itu, ya, setelah membunuh Ali, dia dibunuh kan? Abdurrahman bin Muljam dibunuh. Tatkala dia dibunuh, apa yang dikatakan? Apa yang dia lakukan? Mulutnya selalu membaca Al-Quran. Ya, ini bukan berarti ini dia mati husnul khotimah, tidak. Ya. Abdurrahman bin Muljam seperti itu. Pembunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, kata Nabi SAW, ya, seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang membunuhmu. Ya, seburuk-buruk manusia siapa? Orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Tatkala suatu ketika Ali dalam keadaan sakit, ya, Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakit, dalam keadaan kedinginan. Di kota Madinah kalau dingin ekstrim, ya, para sahabat menyangka nanti akan mati Ali ini. Apa kata Ali? Tenang, aku nggak akan mati sampai aku itu dibunuh. Sebagaimana kata Nabi SAW. Betul. Ya. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang yang Khawarij. Adapun Ahlus Sunnah selalu berada dalam pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ya, mengetahui bahwasanya Ali adalah sahabat yang mulia. Dia bukan Nabi, dia sahabat yang mulia. Ya. Dia sahabat yang mulia. Ya, sebagaimana para sahabat yang lainnya. Dan dia adalah sahabat terbaik nomor 4 setelah Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, keutamaan Ali adalah wa syahadatun minar Rasul sallallahu alaihi wasallam lau bimuwalatihi lillahi wa li rasulihi wa imanihi zahiran wa batinan. Persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, yang mana Ali itu cinta kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepadanya dengan secara nampak maupun yang batin. Nah, isbatu anna Allah yuhibbu awliya'ahu mahabbatan taliku bijalalihi kasairi sifatil muqaddasatil karimah. Itu menunjukkan bahwasanya
kita harus menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta. Allah memiliki sifat mahabbah, Allah memiliki sifat mencintai. Innallaha yuhibbul muhsinin, ya innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Allah mencintai orang-orang yang baik, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat mahabbah, sifat cinta. Dan Allah mencintai wali-walinya sesuai dengan kemuliaannya. Ya. Kemudian yang bisa kita ambil faedah itu anna da'wata takunu bitadrij. Bahwasanya dakwah itu dengan tadrij. Tadarruj itu bertingkat-tingkat. Ya. Dengan bertingkat-tingkat. Kita mengajarkan ilmu pun juga bertingkat-tingkat. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang berilmu, kita harus sabar. Sabar menuntut ilmu. Nah, ya, kemudian fadlud da'wati ilal Islam, keutamaan berdakwah, mengajak orang ke Islam. Wa ma fiha minal khairi lil mad'u wad da'i, yang mana di situ terdapat kebaikan bagi orang yang didakwahi maupun yang berdakwah. Fal mad'u qad yahtadi, orang yang didakwahi mendapatkan hidayah dengan sebabnya. Wad da'i yusabu sawaban 'aziman, dan orang yang mengajak ya kepada Islam itu akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana dalam hadis, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak atau berdakwah kepada suatu petunjuk, ya ia akan mendapatkan ya pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala darinya. Nah, tayyib. Sudah cukup? Nah, ya kita insyaallah ada pertemuan lagi bulan Februari. Insyaallah Februari, semoga Allah berikan kemudahan. Kemudian bulan Maret kita sudah puasa. Ya, Maret April kita puasa. Mungkin April bisa kita mulai lagi. Dan berarti Februari untuk pekan berikutnya, bulan berikutnya di bulan April dan Maret karena puasa, biasanya libur puasa ya. Nah, nanti barangkali ada pertanyaan ya, ikhwah. Kalau nggak ada kita akhiri. Bismillah. Dan kita akhiran kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.